Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyawatin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat beserta salamnya Allah selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema kenakalan remaja. Pak, Bu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kenakalan remaja yang terjadi saat ini adalah membuat keresahan orang tua. Benar? Apa betul Pak Bu? Benar. Tetapi kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak merupakan fitnah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Quran surat At-Taubun ayat 15, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah dan cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi apa sebenarnya arti dari ayat tersebut? Jadi ayat tersebut itu seolah-olah membawa peringatan yang sangat besar kepada kita sebagai umat muslim. Jadi seolah-olah ayat itu tuh berkata kepada kita, "Hei ente, kalau punya anak, diawasi dan dijaga dengan baik. Jika ente berhasil, maka akan saya berikan pahala yang banyak." Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kalau kita perhatikan ayat itu tuh memberikan peringatan yang sangat serem gitu ya. Tetapi jika kita mencoba meresapi lebih dalam artinya, sebenarnya ayat itu tuh membawa busyra bagi kita, kebaikan untuk orang tua yang mungkin sedang diuji permasalahan anak-anaknya seperti kenakalan remaja saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kenakalan remaja yang sedang familiar sekarang ini adalah pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu perbuatan yang tidak baik, dan pacaran itu adalah perbuatan yang dosa, karena di dalamnya banyak sekali sini, dari mulai zina mata, zina tangan, dan zina kaki. Kadang juga Pak Bu, karena pacaran, seorang anak itu lebih banyak berbohong sama orang tua. Betul? Tentu betul.
Contohnya, ketika orang tua kita memanggil, "Nak, tolong tukokna galon." Anake golek jawab kepiye? "Yo, Mak, mengko sik esi kuliah online nyong." Padahal esi catan karo si doi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Jangan sekali jadi anak yang suka berbohong sama orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada berita tidak lama ini seorang ibu yang tega membuang anaknya di gudang masjid, dibungkus plastik sampai meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa sih penyebab dari kenakalan remaja yang terjadi saat ini? Penyebab dari kenakalan remaja yang terjadi saat ini itu biasanya karena kurangnya kasih dan sayang orang tua. Apalagi yang kedua, biasanya karena ekonomi orang tua yang turun, dan juga biasanya karena keluarga yang kurang harmonis ataupun berantakan, sehingga anak itu biasanya menjadi brutal. Jadi tidak ada kenakalan remaja yang tidak ada penyebabnya, Pak Bu. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua itu memperhatikan benar-benar anak kita setiap di rumah maupun di luar rumah. Jadi gimana solusi kita sebagai orang tua? Jadi solusi kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan dan mendidiknya dengan baik. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Al-Hakim, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari orang tua selain pendidikan yang baik untuk anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai orang tua pun harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena biasanya perilaku orang tua tidak jauh beda karena biasanya itu perilaku anak itu tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Kenapa seperti itu? Jadi orang tua itu ibarat benda. Jika benda itu bengkok, maka anak sebagai bayangannya itu akan menjadi bengkok. Tetapi kalau orang tuanya lurus, maka insya Allah bayangannya akan menjadi lurus. Nah, jadi apa sih solusi pencegahan dari kenakalan remaja yang terjadi saat ini? Ibu bapak pernah dengar lagu Ayo Nyantri? Jadi lagunya seperti ini. Opo iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake, wong tuwa disaneni, guru ya dikepuki, wis rene ayo dang nyantri. Nah, jadi itu Pak Bu, solusi dari pencegahan kenakalan remaja yaitu lebokna anakna nang pesantren. Karena apa? Karena dengan seperti itu anak jadi tahu apa kewajiban yang seharusnya dia lakukan dan apa larangan yang seharusnya anak itu tinggalkan. Jadi kita hidup di dunia Pak Bu hanya sementara. Nang dunia urip mung sedelo,
Yo kanca tobat maring kuasa, coba do laleke wong tua, sing gedeke awakmu nang dunia. Jadi kita hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi kita sebagai anak ataupun orang tua, kita harus bisa bermuhasabah diri, memperbaiki permasalahan yang ada dengan bijaksana. Jangan sampai kenakalan remaja ini menjadi penyebab rusaknya tata krama, dan jangan sampai generasi kita itu rusak hanya karena sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu saja tausiah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.